Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maria Lintaj dengan NIM F12312511019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Bapak Eko Wahyu Junaidi MPD dengan judul materi Perkembangan Peradaban, Agama, Politik, Kolonialisme, hingga terbentuknya negara-negara modern di Asia Selatan. Dalam tugas ini, saya membuat timeline sejarah agar untuk menjelaskan bagaimana rangkaian-rangkaian peristiwa itu terjadi. Kemudian di sini saya juga membuat peta konsep untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Ini adalah timeline sejarah yang sudah saya buat. Dan ini adalah peta konsep yang sudah saya buat. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan timeline sejarahnya terlebih dahulu. Pada timeline ini dapat kita lihat bahwa perkembangan sejarah Asia Selatan itu dimulai dari peradaban lembah Indus. Peradaban ini berkembang di sekitar Sungai Indus dan dikenal memiliki kota-kota maju seperti Harappa dan Mohenjo-daro. Masyarakatnya juga mengenal kota-kota yang teratur serta sistem sanitasi yang baik. Setelah itu muncul periode Weda ketika bangsa Indo-Arya datang ke wilayah India. Mereka juga membawa kitab-kitab Weda yang kemudian dijadikan sebagai dasar berkembangnya agama Hindu. Dari perkembangan tersebut, lahirlah dua agama besar, yaitu agama Hindu dan Buddha, yang keduanya memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, budaya, dan pemerintahan di Asia Selatan. Selanjutnya, lahirnya Siddhartha Gautama, yang di masa depan ia menjadi pendiri agama Buddha. Ajarannya itu berkembang luas dan menjadi salah satu agama penting di kawasan Asia Selatan. Perkembangan politik ini kemudian ditandai dengan munculnya Kekaisaran Maurya, yang merupakan kerajaan besar pertama yang berhasil menyatukan sebagian besar wilayah India. Pada masa pemerintahan Asoka, agama Buddha berkembang semakin luas dan kerajaan dijalankan dengan kebijakan yang menekankan moral serta toleransi. Setelah Kekaisaran Maurya, muncul Kekaisaran Gupta yang dikenal sebagai masa keemasan India. Dikenalnya karena disitulah mulai adanya kemajuan ilmu pengetahuan, matematika, sastra, dan seni. Berikutnya, Islam mulai masuk ke Asia Selatan melalui penaklukan wilayah Sind oleh Muhammad bin Qasim. Pengaruh Islam ini kemudian berkembang dengan berdirinya Kesultanan Delhi yang menjadi salah satu pemerintahan Islam terkuat di India Utara. Setelah itu, kekuasaan Islam diperluas oleh dinasti Khalji. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan datangnya bangsa Eropa melalui jalur laut yang dibuka oleh Vasco da Gama. Tidak lama kemudian, berdirilah Kekaisaran Mughal yang menjadi salah satu kerajaan terbesar di India. Pada masa Akbar Agung, Mughal mencapai puncak kejayaan, sedangkan pada masa Shah Jahan dibangunlah sebuah masjid yang diberi nama Taj Mahal yang sampai saat ini menjadi simbol kebesaran kerajaan tersebut. Ketika kekuatan Mughal mulai melemah, Inggris semakin memperluas pengaruhnya. Hal ini terlihat dari kemenangan Inggris dalam pertempuran Plassey yang menjadi awal dominasi Inggris di India. Masyarakat India ini kemudian melakukan perlawanan melalui pemberontakan Sipahi. Tetapi setelah itu, Inggris justru mengambil alih pemerintahan secara langsung melalui sistem British Raj. Penjajahan Inggris memunculkan kesadaran nasional yang ditandai dengan pembentukan Kongres Nasional India dan Liga Muslim. Dalam perjuangan kemerdekaan, muncul tokoh-tokoh penting, yaitu Mahatma Gandhi yang memimpin gerakan tanpa kekerasan, salah satunya melalui aksi Salt March atau Baris Garam. Perjuangan tersebut akhirnya membawa Asia Selatan memasuki era baru dengan lahirnya negara-negara merdeka. India dan Pakistan memperoleh kemerdekaan dari Inggris, namun pembagian wilayah tersebut menimbulkan konflik dan perpindahan penduduk dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, Pakistan Timur itu memisahkan diri dan menjadi negara Bangladesh. Perkembangan terakhir yang terlihat pada tahun ini adalah reformasi ekonomi India yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadikan India sebagai salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat hingga saat ini. Nah, apabila timeline tadi menunjukkan urutan waktunya, maka peta konsep ini akan menjelaskan hubungan antar peristiwa yang menyebabkan perkembangan Asia Selatan dari masa ke masa. Wilayah Asia Selatan merupakan wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan Himalaya, Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan Laut Arab, serta memiliki sungai-sungai besar seperti Indus, Gangga, dan Brahmaputra. Kondisi tersebut mendukung lahirnya peradaban lembah Indus yang berkembang melalui pertanian, perdagangan, dan pembangunan kota-kota maju.
Setelah peradaban lembah Indus berkembang, datang bangsa Indo-Arya yang membawa kebudayaan dan kitab-kitab Weda. Nah, dari periode ini kemudian berkembang agama Hindu yang mengajarkan konsep dharma, karma, dan sistem kasta. Kemudian muncul juga agama Buddha yang didirikan oleh Siddhartha Gautama dengan ajaran-ajaran tengah dan welas asih. Perkembangan agama dan politik kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan besar, salah satunya Kekaisaran Maurya, yang mana Kekaisaran Maurya ini berhasil menyatukan sebagian besar wilayah India. Kemudian, pada masa Raja Asoka, agama Buddha berkembang luas dan pemerintahan dijalankan dengan prinsip moral dan toleransi. Perkembangan tersebut mencapai puncaknya pada masa Gupta, yang dikenal sebagai zaman keemasan India karena kemajuan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan matematika. Setelah itu, Islam masuk ke India melalui penaklukan Sind oleh Muhammad bin Qasim. Pengaruh Islam kemudian berkembang menjadi Kesultanan Delhi dan diperkuat oleh Kekaisaran Mughal. Pada masa ini, menjadi perpaduan budaya India dan Islam yang terlihat dalam bentuk arsitektur, bahasa, seni, dan kehidupan masyarakat. Ketika Kekaisaran Mughal mulai melemah, Inggris masuk melalui East India Company atau yang sering kita sebut sebagai EIC. Awalnya hanya berdagang, tetapi kemudian menguasai politik dan ekonomi India hingga terbentuklah kolonialisme Inggris. Penjajahan tersebut mendorong munculnya nasionalisme India yang dipimpin oleh tokoh-tokoh penting seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Perjuangan nasionalisme akhirnya melahirkan negara-negara modern di Asia Selatan. India berkembang sebagai negara demokrasi yang terbesar di dunia. Kemudian Pakistan berdiri sebagai negara bagi umat Muslim India. Bangladesh merdeka pada tahun 1971 setelah memisahkan diri dari Pakistan. Selain itu, terdapat juga negara Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan yang juga menjadi bagian penting dari kawasan Asia Selatan saat ini. Dari timeline dan peta konsep ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan Asia Selatan dipengaruhi oleh faktor geografis, perkembangan agama, munculnya kerajaan-kerajaan besar, masuknya Islam, kolonialisme Inggris, serta gerakan nasionalisme yang akhirnya melahirkan negara-negara modern di kawasan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.